anak ADHD itu mudah frustasi. Yang paling ditakutkan adalah narkoba, penyalahgunaan zat. Hal sederhana yang bisa mereka langsung lakukan saat ini juga. Pertama, kita bahasnya dulu soal cara berpikir ADHD tadi mah. Ketika mereka kreatif, pinter juga sebenarnya, tapi mereka kok bisa nggak konsentrasi, bisa aktif banget, dan bisa impulsif tadi. Cara kerja otaknya emang jadi berbeda atau gimana? jadi ada yang namanya sistem inhibisi di otak kita tuh. Yang artinya, Jadi kalau kita melihat sesuatu, kita mencerna kan, masuk otak kita. terus Jadi kalau anak ADHD itu semua yang ada di sini semua masuk, semua diserap. semua diserap, nggak diseleksi. Oke. Nah, makanya anak ADHD itu nggak bisa kalau belajar itu di tempat yang ramai, atau yang berantakan, atau yang penuh dengan tulisan-tulisan, atau gambar-gambar. Sebaiknya anak ADHD itu belajar itu di tempat yang Di meja belajarnya. sunyi lah ya. Tapi bosan nanti kan katanya cepet bosan juga. Ya, kan bisa dibagi-bagi. Maksudnya gimana? Kalau bosan ya berhenti dulu. Oh. Gitu supaya bisa terfokus aja gitu, karena mudah teralih perhatiannya, Jadi semuanya. nggak bisa menyeleksi Oh. gitu, mana yang perlu mana yang tidak tuh nggak bisa, karena tadi proses inhibisinya terganggu. Filternya gitu ya di Iya. otaknya itu. Betul, Itu karena sarafnya. sarafnya Bukan dan karena juga dopamin. zat dopamin. Oh, gara-gara zat dopaminnya juga. Itu namanya ada kelainan atau gangguan pada fungsi eksekutif. Ada kelainan Itu di pada otak fungsi depan, otak frontal namanya. Fungsi eksekutif itu antara lain adalah mengatur dirinya, mengatur waktu, mengatur dia melakukan apa dulu, gitu. Kemudian ada yang namanya problem solving. Heeh. Nah, itu juga terganggu tuh kalau fungsi eksekutif terganggu. Oh. Ya nggak sama lah dengan orang lain. Tapi bisa kan? Bisa. Bisa menyelesaikan masalah juga. Itu kan kalau diatur, di apa ya? Dilatih. 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 Oh. Tapi latihannya mungkin jadi lebih susah daripada yang nggak punya ADHD. Ya. Oh. Kemudian merencanakan. Maksud nggak bisa. Merencanakan sesuatu. Misalnya kita nih mau punya tujuan ke kamar mandi nih, mau mandi. Tapi lihat ada sesuatu Gelas nih. dilakukan dulu. Diangkat dulu gelasnya. Ya, oh mau minum dulu tiba-tiba lupa udah. Mau ke dispenser, terus ngelihat lagi nih ada handphone, ambil lagi gitu ya. Fungsi eksekutif itu adalah merencanakan, Sampai mengeksekusi. mengorganisasi, problem solving, regulasi emosi, Oh. dan regulasi gerakan motorik. Regulasi emosi juga nggak bisa, maksudnya jadi apa galau? Makanya anak ADHD itu mudah frustasi. Apa yang buat anak ADHD mudah? Nah, itu nanti kita Galau. bicara soal komorbiditas Oh, atau penyerta. gangguan-gangguan lain yang mungkin ada juga. Gara-gara Iya. yang tadi ini terganggu fungsi eksekutifnya. Gitu. Segala Jadi bisa- sesuatu yang berkaitan dengan dopamin itu bisa terjadi. Misalnya Dopamin itu zat yang depresi. bikin happy ya? Ya, salah satu. Yang kita kenal suka gitu kan bilangnya zat yang bikin happy, dopamin. Oh, jadi dia bisa jadi mood swing. Betul. Jadi nanti borderline personality Apa tuh? bisa berkembang jadi gitu. Bipolar. Bukan borderline personality, kepribadian ambang. Jadi moodnya swing banget gitu, merasa hampa. Tapi nggak semua ADHD ya, kayak Nggak gitu. semua. Bisa jadi cuma ADHD aja. Ada nggak yang cuma ADHD aja tanpa gangguan Ada. lain? Oh, Ada. juga. Tapi Itu yang ingat tadi ya. aja yang sering. ADHD itu bisa ada gangguan penyertanya itu yang pertama ketika dia belajar masuk ke usia sekolah itu gangguan belajar bisa terjadi, kesulitan belajar. Ya makanya banyak itu anak-anak disleksia kita periksa dulu ADHD nggak Oh, gitu. Kalau ada ADHD kita bisa berikan tata laksana untuk ADHD-nya. oh gitu. Itu walaupun tidak semua anak disleksia ya mengalami ADHD. Yang kedua biasanya seringkali itu OCD, ya, obsessive compulsive disorder. Kalau kita terkenalnya suka bersih-bersihin, terlalu bersih gitu ya. Ya, jadi anak ADHD itu memang suka yang melakukan yang berulang-ulang gitu.
Maksudnya gimana berulang? Kayak ngunci pintu berulang-ulang. Ya. Oh, itu OCD kan? Ya, OCD. Yang sering juga terjadi pada orang dengan ADHD. Ya, Oh. bisa. Kemudian Terus juga depresi, bipolar, Astaga. dan gangguan borderline personality tadi, Kepribadian kembang. ambang. Gitu. Itu harus dicek juga apakah dia ADHD atau enggak. Yang paling ditakutkan adalah narkoba, penyalahgunaan zat. Kenapa? Karena anak ADHD itu impulsif, mudah sekali terpengaruh. Oh. Jadi kalau ada yang ngajak tuh kadang-kadang nggak berpikir panjang konsekuensinya, ya sudah, gitu. Banyak yang seperti itu. Dan satu lagi, gangguan kondak atau gangguan tingkah laku. Jadi misalnya diajak melakukan kriminal, membuli orang, dan melakukan hal-hal yang mudah dipengaruhi lah gitu. Tapi lagi-lagi Makanya- tergantung lingkungan. Iya, makanya harus Kelas. lingkungannya yang bagus, nilai-nilai moral ditanamkan sejak kecil gitu. Misalnya ada ibu nih di rumah yang kayak ngeliat, wah kayaknya emang anak aku nih aktif banget nih kalau dibanding sama teman-temannya, kayak tadi mama jelasin nih, kayak ada beberapa ciri-ciri yang dia lihat nih di anaknya, tapi mungkin dia belum sempat ke dokter, Ya. atau dia mungkin nggak punya duit, Betul. belum punya uang yang cukup, kan lumayan juga ya harganya tuh spill dong berapa. Itu kira-kira apa hal sederhana yang bisa mereka langsung lakukan saat ini juga? Pertama, kalau dari kecil ya, sebelum dia sekolah, anak itu harus dilatih untuk konsentrasi. Aja buku. Misalnya memindahkan dari bola yang agak gede ke satu wadah dari wadah satu ke wadah lain. Warna merah pindah, warna biru. Itu tuh konsentrasi Tapi kan. kan kalau anaknya misalnya ternyata memang ADHD, dia nggak bisa jadinya konsentrasi. Kita lupa bahwa otak kita itu ada yang namanya neuroplastisitas otak. Oh, apa tuh? Jadi otak itu fleksibel. Jadi Dia menyesuaikan. Iya, jadi kalau kita sering-sering memberikan stimulasi, maka anak itu akan stimulasi itu akan masuk ke otaknya, dan ketidakseimbangan dopamin tadi bisa menjadi seimbang. Makanya perlu pelatihan, perlu diterapi. Misalnya memasukkan bola ke keranjang, tinggal beli aja keranjang sampah, anak beli bola plastik, ya masukkan warna merah, hitung. Kan sambil bermain mengajar anak untuk fokus. Yang penting aktivitas yang benar-benar bikin dia fokus gitu. Ya, satu. Mm-mm. Yang kedua, kita memwash out, apa itu namanya? Menghapus, membuang. Membuang atau hiperaktivitasnya tadi itu dengan gerakan atau aktivitas yang terstruktur. Maksudnya? Diajar main sepeda, Oh. main bola untuk anak laki-laki, bola kaki atau futsal. Itu akan menolong anak, satu, misalnya dia punya self esteem atau harga diri yang semakin baik. Kalau dia punya prestasi di satu bidang, mungkin di akademik dia nggak gitu pintar, tapi dia pintar di basket misalnya, atau di futsal. Itu kan perlu untuk rasa percaya dirinya dibangun seperti itu. Kenapa? Karena anak ADHD itu seringkali nggak percaya diri. Kenapa coba? Karena seringkali ditegur sama guru. Padahal dia sebenarnya nggak mau dia melakukan hal-hal yang nggak wajar gitu ya. Ngobrol berlebihan. Tapi kan lu juga malah melamun ya, bukan hanya ngobrol, melamun kayak zoning out gitu. Betul. Bisa begitu. Jadi sering ditegur sama guru itu kan merendahkan Harga diri atau percaya diri gitu. Kayak tadi cerita mama, ternyata banyak juga guru yang malah mengejek anak dengan ADHD. Ada loh yang kejadian itu. Jadi yang baik tuh gimana sih kok? Guru nih ngeliat anak ADHD tuh baiknya Harusnya gimana? Ya, ketiga perlu pendampingan. Ah, Pendampingan atau monitoring. Jadi makanya kalau guru itu sebaiknya mengerti anak ADHD supaya tidak dibiarkan di belakang duduknya. oh jadi suruh di depan. Ya karena dia kan regulasi dirinya kurang. Jadi harus ada, "Hai, ayo kerjakan." Konsen lagi gitu. Ya. Hmm. Jadi kerjakan lagi, ayo kerjakan lagi gitu. Tapi sedihnya mau nggak ya guru untuk kemudian ngasih perhatian lebih ke anak ADHD? Ya tergantung gurunya ya. Kalau gurunya itu concern pada mental health atau dia ngerti tentang anak ADHD,
pasti guru mau nolong gitu. Masalahnya masih banyak guru-guru yang nggak tahu gitu. Hal paling sederhana yang bisa guru lakukan paling nggak itu ya, menempatkan anak ADHD di baris paling depan gitu ya, Ya, supaya di mereka dekat bisa guru. konsentrasi. Ya, Oh, karena kalau di depan tuh otomatis kita kan berusaha untuk fokus iya kan ya gitu. kelihatan sama gurunya. Iya, dan kalaupun nggak, kalau melamun atau mikirinnya hal-hal yang lain gitu, ditegur. Oke, Mah. Jadi sebenarnya banyak banget yang mau kita tanya lagi kan. Pengen nanya soal gangguan-gangguan yang juga ternyata sering jadi komorbid atau gangguan penyerta untuk ADHD. Yang banyak juga sebenarnya yang nggak punya ADHD tapi gangguan itu dia punya. Misalnya kayak borderline ya, Borderline personality. personality. Itu kan juga sering denger kan pasti. Oh, banyak banget loh sekarang. Itu makanya aku penasaran. Tapi jangan kita bahas sekarang. Kita pengen ngobrol-ngobrol tentang mental health ya, karena mama aku adalah dokter spesialis jiwa. Jadi kira-kira menurut kalian kita bagusnya kasih nama apa ya kalau untuk ngobrol-ngobrol santai tentang kesehatan, spesifik kesehatan mental atau juga lifestyle. Kalau kalian punya ide, kalian tulis dong di bawah. Termasuk juga apa sih yang mungkin kalian pengen tanyain ke mama aku. Nanti kita akan berusaha untuk bantuin jawab sebisa mungkin ya. Maksudnya nggak semua bisa dibuka di medsos soalnya. Jadi lebih baik kalau kalian merasa tadi beberapa symptoms ya, gejala yang kita obrolin tadi, wah kayaknya aku tahu nih orang yang kayak gitu, anak aku kayaknya punya ciri-ciri kayak gitu. Jangan diagnosis sendiri, ingat ya. Datanglah ke dokter, psikiater atau psikolog klinis atau ke Dr. Veronita Pandia, dokter SPKJ MKes. Gitu, makasih Mama udah ngobrol-ngobrol. Sama-sama deh. Jadi jangan malu ya kalaupun kalian punya ADHD, karena ternyata walaupun itu gangguan tapi kalian juga punya super power. Jangan lupa untuk subscribe juga dan like dan komen di bawah kalau kalian suka video ini. Dadah.